Selamat siang Bu Anissa. Di sini saya mempunyai tugas tentang bagaimana adakah kendala selama di kelas. Bapak selama di kelas itu mempunyai kendala apa saja, selanjutnya solusi untuk membuat kendala-kendala itu apa saja. Iya. Nah ini ceritanya saya observasi Bapak dulu, kendalanya apa-apa. Habis ini selesai, nanti saya akan lihat cara mengajar Bapak di kelas itu seperti apa. Terus insya Allah nanti solusi-solusi kalau sudah selesai sampai di pengajaran nanti, kalau ada kendala saya akan selesai mengajar, insya Allah nanti saya akan ngasih solusi. Iya. Monggo Bapak ada kendala apa saja selama di kelas? Ya Bu Anissa, kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu banyak kendala bagi anak-anak didik, terutama untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan soal-soal literasi atau berbasis teks. Itu satu, didasari dengan alasan anak-anak sekarang itu kan malas untuk membaca. Jadi kalau melihat teks yang panjang itu anak itu sudah merasa bosan dengan membaca teks yang sebegitu panjangnya itu. Yang kedua, selain dari segi soal, kemudian dari segi pilihan jawaban atau jawab option yang diberikan dalam soal itu banyak antara jawaban antara misalkan option A, B, C dan sampai E itu kan hampir mirip. Jadi anak itu kebingungan ketika mau memberikan jawaban yang sesuai dengan isi teksnya. Itu Bu Anissa. Nah, menurut Bapak tadi kan memberikan solusi A, B, C, D, E tapi bacaan yang terlalu panjang. Nah, kalau anak-anak tidak tertarik dengan cara membaca ABC yang terlalu panjang itu, ada nggak solusi dari Bapak? Mohon maaf Bu Anissa, kalau di dalam bahasa Indonesia itu satu soal itu kan berdasarkan sesuai dengan ada program literasi dari Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, itu kan soal itu kan harus dituntut dengan menggunakan teks sebagai pematik atau perangsang. Tidak hanya teks, misalkan bisa grafik maupun diagram, bisa gambar, nanti akan disesuaikan dengan isinya, nanti dikoneksikan dengan pilihan jawaban. Salah satunya gini Bu Anissa, ada salah satu teknik membaca itu dengan teks yang begitu panjang itu, ada namanya teknik membaca dengan teknik skimming dengan menggunakan rumus S3R. Jadi banyak membaca dengan teknik sekilas, tapi nanti kita langsung bisa menemukan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam teks tersebut. Jadi ada metode khusus dengan teknik tidak usah membaca cepat, tidak usah membaca keseluruhan. Jadi per paragraf diambil intinya kalimatnya apa, permasalahannya apa, yaitu dengan menggunakan teknik S3R. Waktunya tidak menguras waktu yang banyak terutama untuk soal yang literasi dengan teks yang banyak sebagai pemantiknya. Nah, itu sudah disosialisasikan ke anak? Sudah saya terapkan di MIPA 1, 2. Jadi cara mencari jawaban itu sudah dengan rumus teknik membaca skimming S3R itu. Dan itu berhasil. Kecenderungan anak-anak ketika membaca teks dengan terbukti dengan hasil PTS kemarin, dengan saya membuat soal dengan teks yang setiap satu soal teks satu itu terendah itu nilainya 68 dengan skor tertinggi 98. Tinggi sekali ya. Iya. Terus menurut Bapak ada nggak kendala? Tadi kan ada bilang tentang anak bosan membaca karena teks terlalu panjang. Teks terlalu panjang. Nah, solusinya bagaimana itu? Kalau teksnya gini Bu, kalau untuk teks untuk biar anak itu tidak bosan membaca, itu kan bisa nanti menampilkan grafik, menampilkan diagram, menampilkan slogan atau poster-poster yang nanti kan lebih menarik visual anak-anak. Nanti tetap soal itu berhubungan dengan poster, diagram yang yang diminta sesuai dengan tuntutan KD. Jadi tidak hanya melulu kepada teks, tapi bisa melalui diagram, gambar. Misalkan dalam teks eksplanasi ya Bu ya, misalkan proses terjadinya hujan, kalau misalkan anak disuguhi teks dengan banyak, kan kita bisa mengambil gambar proses terjadinya hujan itu, misalkan dari terbentuknya awan sampai nanti turun hujan, kan ada gambar yang bisa Bapak Ibu guru bisa mendownload di Google aja banyak lah. Dengan gambar itu nanti kan masih berhubungan dengan kemau, misalkan diberi nomor 2 itu, misalkan di dalam nomor 2 itu terdapat misalkan urutan kejadian, dan nomor 2 itu menceritakan tentang apa, itu kan tetap merujuk kepada teks dan soalnya tetap merujuk kepada KD, itu teks eksplanasi. Walaupun mohon maaf
pematiknya bukan teks tapi gambar. Iya. Oke, jadi selama ini bahasa Indonesia nggak ada kendala ya Bapak ya? Ya kalau kendalanya ya itu Bu. Jangan mau dengan sisi lain kendalanya Bapak Ibu guru jangan memberikan soal dengan teks yang terlalu panjang, mohon dan diambil bagian intinya saja langsung menjurus ke soal. Jadi soal itu modelnya tertutup gitu loh Bu, jadi tidak memberikan anak teks yang banyak dengan jawaban yang hampir mirip itu. Jadi langsung soal tertutup, pilihan jawaban tertutup. Ketika Bapak mau bahas soal dengan anak-anak itu menggunakan trik apa biar anak-anak lebih suka bahas soal gitu Pak? Biasanya nanti misalkan nanti dilompat-lompatin, misalkan menyanyi atau apa, nyanyi coba gitu, nanti bagian siapa yang berhenti di situ, misalkan ambil penghapus atau spidol. Nah nanti setelah saya menyanyi itu siapa yang kedapatan terakhir mendapatkan lagu itu selesai mendapatkan spidol atau apa itu kebagian anak yang menjawab. Jadi diselingi dengan nyanyian. Kalau dalam paradigma bisa menggunakan NHT number together itu. Jadi NHT together itu anak diberi nomor, nanti ditaruh di atas kepalanya masing-masing atau di atas telapak tangan bisa diberi nomor 1, 2. Nanti siapa yang bagian misalkan nomor misalkan bilang nomor 5 diloncat-loncati misalkan dari 1 yo kelipatan 5 nanti akan ketemu berapa. Itu jadi untuk apa Bu? Untuk mengasah anak bermain juga Bu. Jadi tidak hanya melulu membahas soal dengan teks yang begitu panjang, tapi ada nyanyi-nyanyinya, ada ya pokoknya di bagaimana anak itu senang gitu. Gitu. Jadi menarik ya ternyata bahasa Indonesia itu. Saya pikir bahasa Indonesia itu membosankan karena teksnya terlalu panjang. Terus bagaimana Bapak bikin anak senang ketika mendengar kata bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia? Itu gini Mbak, kita berikan motivasi dulu bahwa bahasa itu kan tidak hanya sekedar mempelajari tata bahasa yang mungkin yang menurut anak yang paling tidak disukai anak itu kalau belajar satu tentang kalimat. Kalimat itu gimana Bapak? Kalimat itu masa gini loh Bu, saya sedang ya gitu. Misalkan ada kalimat, misalkan ada kalimat sederhana, ada kalimat majemuk yang dinomis namanya kompleks. Mungkin anak kan bosan dengan seperti itu, kan ya secara teoritis dan itu tidak bisa anak berimprovisasi. Misalkan dalam kalimat seharusnya kata ini menduduki pelengkap, anak menjawab keterangan kan otomatis kan itu kan tetap salah Bu kalau sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah itu kan yang anak satu, anak itu malas belajar tentang kaidah kebahasaan seperti pembentukan kata, bentukan kata nanti akan luluh menjadi apa, misalnya kalimat, kemudian bahasa EJD itu yang paling tidak disukai anak-anak. Dari segi penulisan seharusnya diberi tanda koma, ini titik, ini seharusnya menggunakan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik, dulu titik seharusnya pakai titik, koma atau titik dua itu kan saat EJD kan di jalanan itu yang membosankan seperti itu. Nah gini, kalau kita kan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia nih, menurut anak-anak kan, bahasa Indonesia kan mudah. Tidak penting, tidak penting karena kita udah pakai bahasa Indonesia. Nah, bagaimana merubah image-nya anak seperti itu, Pak? Ini Bu, setelah kebijakan Kemendikbudristek itu ada program namanya AKM, asesmen kompetensi minimum yang diuji itu hanya aspek literasi dan numerasi. Anak-anak itu ya mohon maaf terpacu untuk belajar untuk membaca, memahami teks, kemudian apalagi dipacu dengan soal-soal yang nanti di SNBT yang masuk perguruan tinggi negeri kan ya sekarang hanya 4 aspek. Salah satunya adalah literasi berbahasa Indonesia itu. Pokoknya intinya kalau ingin mengajar bahasa Indonesia itu jangan suguhkan teks teks yang banyak kepada anak. 2, jangan terlalu diformalkan pembelajaran, jadi tidak ke tata bahasaan. Untuk di kurikulum yang sekarang itu Bu, yang di kurikulum 13 itu 2013 maupun kurikulum Merdeka itu tidak banyak teorinya, jadi langsung ke model aplikasinya. Misalkan ini Bu, naik pesawat kan anak misalkan disuruh membuat tag apa, nanti bisa berkelompok dengan dari gambar itu nanti kan bisa dibuat tag bersama-sama dipresentasikan. Itu kan lebih menarik daripada harus anak langsung suguhi teks yang banyak, harus membuat sendiri gitu.
Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya tutup. Monggo kalau mau punya aktivitas lagi. Intinya saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu tugas saya CGP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan pembelajaran kita pada hari Selasa kemarin, hari ini kita akan membahas pendalaman materi atau soal-soal uji kompetensi mengenai teks resensi yang sudah kalian kerjakan. Maka hari ini kita bahas dan nanti dimasukkan penilaian formatif kedua. Sekarang diperhatikan judul apa itu identitas bukunya. Yang pertama kan judulnya kan puisi pilihan Katulus, penulisnya Katulus, penerjemah Mario F. Lawi, penerbitnya Gambang Buku Budaya tahun 2019, jumlah halaman 67. Kutipan tersebut termasuk dalam unsur titik-titik dalam resensi apa, Dek? Identitas. Ya, itu namanya identitas buku. Kemudian nomor 2, novel Perahu Kertas merupakan novel yang bergenre populer. Populer itu maksudnya apa? Terkenal. Ya, buku-buku terkenal. Booming ketika sajikan di masyarakat. Ini Mas. Kenapa? Nanti Mas kok aduh. Kok Mas kan sebaban Novel tersebut disampaikan dengan gaya khas tutur anak muda perkotaan. Gaya tutur yang digunakan tampak dalam dialog di dalam cerita. Begitu juga kisah seputar kuliah, buku dan pesta terdapat dalam cerita. Novel Perahu Kertas agak berbeda dengan filosofi kopi yang cenderung serius, naratif, dan jarang melibatkan kelucuan serta kekonyolan. Novel Perahu Kertas merupakan terobosan dari Dewi Lestari untuk mendekatkan diri dengan pembaca. Kisah dalam Perahu Kertas dipenuhi gelak tawa, kekonyolan, keegoan, persahabatan, dan tangis. Namun, cerita yang disuguhkan masih sangat manusiawi. Siapapun pasti tersentuh ketika membacanya. Soal nomor 2 menanyakan keunggulan resensi bukunya tersebut yang mana, Dek? Pokoknya kalau keunggulan itu yang baik, yang positif dalam buku itu. Nah, itu namanya keunggulan. Yang mana pilihan jawabannya? Novel Perahu Kertas itu secara menarik, lucu, disampaikan dengan gaya khas tutur anak muda perkotaan yang membuat pembaca ingin membaca secara tuntas. Di kalimat paragraf nomor 2 itu langsung kita ketemu jawabannya. Tidak usah dibaca teksnya secara menyeluruh. Nomor 3, novel Bulan Jingga dan dalam kepala ini menceritakan gerakan mahasiswa pada suatu masa yang ingin merobohkan kekuasaan seorang pemimpin otoriter. Kamu tahu 98 sudah lahir belum, Dek? Iya. Tragedi transisi masa pemerintahan Orde Baru ke reformasi itu kan dimulai tahun 1998. Kamu kira-kira kelahiran tahun 2005. Oh, 2005 ke sana aja yang 2006. Oh, Deredo 2006, Dek. Oh, Deredo 2006. Iya. Ulang tahun Pak hari ini, Pak. Oh, Deredo hari ini ulang tahun. Masya Allah. Sudah berapa tahun? 17 tahun ini, Dek. Berarti harus tambah rajin, tambah di WhatsApp. Jangan jadi stranger. Oh ya, tidak usah menjadi sok jagoan, tidak boleh seperti itu ya. Udah jagoan Pak. Sudah jagoan neon sekarang. Oh iya. Saya paling lanjut ya. Ketika usaha itu berhasil, tidak serta-merta membawa perbaikan untuk seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Anak didik Jenderal Suprawiro, sang pemimpin otoriter, muncul berebut kekuasaan kendati harus menghancurkan kehormatan mereka sendiri. Ketika kekuasaan beralih ke tangan Jenderal Yogaswara, para aktivis mahasiswa ditangkapi, termasuk Suryanata, tokoh utama cerita ini. Ini kan bukunya dari Bulan Jingga dalam kepala ini menggambarkan
buku gambaran kehidupan dunia politik pada masa Orde Baru yang penuh dengan tekanan. Kira-kira kita flashback sebentar. Kalau kalian hidup tahun 98 jadi mahasiswa, kalian kira-kira ikut demo tidak, Dek? Oh, kira-kira ikut demo tidak? Oh. Iya tahu, Pak Harto kan berkuasa selama 32 tahun. Terkenal dengan Orde Baru otoriter. Nah, kira-kira seandainya kamu tuh hidup di zaman itu sekitar tahun 90 dan jadi mahasiswa, kamu ikut memperjuangkan kebebasan dan asasi warga negara Indonesia tidak? Ikut. Kalau Denraka ikut. Ya. Demi perubahan. Oh. Demi perubahan. Kita Indonesia lebih baik. Ya Fauzan deh, seandainya kamu tak lahir 98 ke sana kamu sudah jadi mahasiswa, maka kamu ikut barisan itu ingin melakukan kuasa Orde Baru dan membuka reformasi seperti sekarang ini? Tidak. Kenapa tidak ikut demo, deh? Gak boleh mama, Pak. Oh, malas. Hanya malas. Hanya malas. Aduh, coba malas. Nek langgeng, hanya Pak TNI yang NKRI harga mati lah. Ya. Langgeng. Ya. Kira-kira kamu semuanya tahun 98 jadi mas, apakah kamu juga ikut demo? Pak, jadi Petrus, Pak. Kenapa? Oh, tidak diizinin mama. Oh, tidak diizinkan mama. Oh ya. Jadi langgeng dapat disimpulkan jadi termasuk anak-anak klasifikasi anak mama. Bukan NKRI harga mati tadi. Mama harga mati. Oh, mama harga mati. Ya, 3. Kalimat resensi yang menyatakan kelemahan. Kalau kelemahan itu unsur-unsur yang jelek di dalam buku itu kebandingkan dengan keunggulan, apa jawabannya? Ya? Kenapa jawabannya nomor 3, Pak Dek? B. Kerangka waktu pada novel ini membingungkan pembaca karena tidak menyebutkan tahu secara pasti ya. Nah, tahun 65 ketika setelah peristiwa G30 SPK itu kan ya juga terjadi demo di ini melaksanakan kekuasaan Presiden Soekarno itu. Ya benar deh, ini tidak jelas tahun ini tahun sudah 5 atau tahun 98. Jadi benar itu kelemahannya. Judul Karapan Laut, penulisnya Mahwi Air Nawar, penerbitnya Komodo Books, tahun terbit 2014. Karapan Laut terdiri atas 12 cerpen yang berkisah tentang Madura. Siapa besok ingin kuliah di Madura, Dek? Nah, Universitas Trunojoyo namanya. Tutup saat ini, Pak. Lulus kuliah jadi tukang cukur merah Kapolsek. Hei, ayo tidak. Itu. Tapi kan kalau kalian mau ke Jawa Timur kan apa tuh spekulasinya keterimanya lebih tinggi daripada di Jateng. Grade-nya Jateng sama Jatim kan tinggi Jateng. Iya. Pada cerpen yang berjudul Sapi Sono, Mahwi mengawali cerita dengan penggambaran suasana yang apik sehingga membuat pembaca penasaran dan ingin terus mengikuti alur cerita. Ya. Paragraf sensi yang sesuai dengan data buku tersebut adalah yang mana, Dek? Ya? Berarti jawabannya yang D. Ya, benar jawabannya yang D. Di situ sudah mencantumkan identitas buku secara lengkap dan menampilkan keunggulannya serta sinopsis. Yo, dibantu Pak Ari baca, Dek. Saya ini caranya gampang, Dek. Ini kan kutipan ini kan dimulai dari puisi Rudi dalam syair Tanah Air ini dibagi dalam 3 ruang: syair, tanah, dan lahir. Kemudian penggalan puisi tersebut semacam temuan penyair. Selanjutnya Rudi mulai mempertanyakan persoalan hidup manusia. Jadi kutipan resensi tersebut termasuk dalam unsur bagian apa, Dek? Isinya.
sekali kan membaca aja langsung definisi puisi-puisi Rudi dalam syair dibagi klasifikasi itu masih masuk ke dalam isi. Biasanya kalau pendahuluan berisi apa? Identitas buku dan penyairnya. Itu bagian pendahuluan. Nomor 7. Nah, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi kutipan resensi tersebut adalah yang mana, Dek? Ya? Derafi apa, Dek? Ya B, Pak. D. Pecinta Rudi dalam tanah air yang membesarkannya terlihat dalam saja tiap puisi. Yang C. Rudi seorang nasionalis yang cinta akan tanah kelahirannya Indonesia khususnya Purwakarta. Yang C bener mas sesuai dengan pernyataannya no yang C. C, Pak. C bener deh, C itu sesuai dengan isi teksnya. Itu yang ditanya tidak sesuai atau kata kuncinya. Apa deh? Dari kalimat yang tidak sesuai lagi. Manusia. Ceritanya ada di sini nggak? Loh, ini ada. C itu benar karena teksnya ada. Ayo jadi jawaban yang tepat yang mana? Nek C benar deh itu deh. Yang benar. Ya udah iya. Oh iya iya iya. Puisi Rindu Kampung menampilkan peralihan dari era regional ke zona perkotaan. Ya betul itu, Pak. Kan Benar deh, yang A itu benar kok Rindu Kampung itu menampilkan era regional ke zona perkotaan. A benar, C benar ya. Kamu tuh kok kadang D itu juga benar. Saat tanda lahir Rudi menampilkan perjalanan waktunya bergerak dengan puisi dalam syair. Nulis saja. benar itu, Pak. Jawabannya B, Pak. Rudi menampilkan perjalanan waktunya bergerak dengan puisi dalam ruang syair. Ruang syair. Ya, benar jawabannya yang B deh. Ya. Oh, dek mak kita ki wong tak kene ono kaya berjawab salah iki wis jelas. Oh iya, ini tampilkan dari mak kita nek kene. Ini apa? Lagi saya mau ning ndi, Dek? Oh, ya kuwi itu. Lah ini ning ndi? Oh iya, posisinya strategis bisa. Dan tinggalnya tasirnya kok pendiam ada apa obatnya habis. Waduh. Ngantuk. Oh, tidak lah kenapa? Tapi ngarepe sana di 20.000. Nah, 7. Secara keseluruhan, puisi-puisi dalam syair tanah lain ini mengkristalisasikan suatu nilai-nilai kehidupan yang bukan hanya terbatas pada persoalan sing baku romantis apa romantika deh. Itu merujuk kepada kata sifat loh ya. Niisme itu kan apa? Sebuah aliran paham. Jadi apa deh? Romantis. Melainkan lebih kepada persoalan Bumair. Saya bener romantis, persoalan romansa. Romansa apa romantis? romantisis. Oh, iya. Jawabnya bukan romantis nama loh ya jawabannya. Ya, yang benar romantis sifatnya itu romantis atau romansa? Romansa. Paling romantis gitu. Ngamuk. Karena romantis itu kan seperti cerita roman percintaan bersifat mesra mengasihani. Kalau romansa itu lepas atau kisah persaingan berciri tindakan kepahlawanan, kehebatan, keromantisan, dan percintaan. Jadi Anda lebih cenderung ke romantis atau ke romansa? Romantis. Kalau romansa itu apa? Romansa itu bersifat percintaan yang bisa
Jadi bersifat romantis, humanisasi, nasionalisme. Jawabannya ya C. Yes, betul. Pintar pokoknya. Ini kalau dua dilawan C. C. Delapan. Pernyataan yang termasuk unsur penutup, dan yang penutup itu mesti apa? Memberikan rekomendasi toh. Buku itu layak dibaca atau tidak, wis intinya penutup itu seperti itu. Jadi pilihan jawabannya yang mana? Ya? B. Lanjut ya, Dek, Dek Akbar jawabanmu nomor 8 apa Dek? B. Benar, yang unsur penutup B yaitu yang B deh. Di situ kan ada layak untuk dibaca agar kita tahu cara melihat dan menyelami dunia secara berbeda. Benar, 8 yang B. Tapi kalau potos B tadi. Potos B. 9 ya. Ya Raffi dibaca soalnya sayang. Lihat, perhatikan kutipan puisi berikut. Percapaian peta. 20 tahun yang lalu, ia dilepas ayahnya di gerbang depan rumahnya. Tuntutlah ibu sampai ke negeri Cina. Jangan pulang sebelum benar-benar jadi orang. Ya, jarak yang mau lihat ada sih aja gitu. 20 tahun yang lalu, ia tak punya celana Betul. yang cukup pantas untuk dipakai ke kota. Terpaksa ia pakai celana ayahnya. Memang agak kedoran, tapi cukup keren juga. Selama jalan dan jadi jangan sampai celanaku hilang. Oh ya. Karya dari Joko Pinurbo itu deh. Ulasan yang sesuai dengan kutipan puisi tersebut adalah Jika menggunakan mempertimbangkan PIB yang digunakan dalam puisi mengandung menyentuh mengandung arti dan menyentuh, benar deh yang A jawabannya. Tuh. paling gak bisa kalau disentuh 10 juga dari nomor berapa? Wah, nol nih ya Allah ya. 2. Masih dengan yang Siosi. 2, kemudian seorang pemuda bernama Sofi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. 2, 1, 4, 3, 6, 5. Yang B jawabannya 11. Kalimat yang tidak padu dalam kutipan resensi tersebut ditujukan kalimat berangka 4 tiket padu pak ampun padu Padu siapa? jadi bapak pulau ampun padu pak Jadi yang 4 benar. 12. Kalimat resensi yang mengungkapkan keunggulan apa sesuai penjelasan tersebut adalah yang mana? Yang mana, Dek? Yang mana? Di sini itu kan Neto, sebenarnya sangat sederhana dengan ringan, tetapi ceritanya cukup menarik. Maka merasa baik musik dan cerita yang mengalir dan merasa ceritanya seperti nyata. Jadi yang mana, Dek? Heh? Masuk T? Ya? B jawabannya. Tapi kan dia mau jawabnya bener terus. Bener terus jawabannya. menuju rapi yang lebih baik pak Oh ya. Dek, sebentar kan kalian kelas 12. Molo kerja dini sekarang yang dipikirkan kuliah ini. Arah khusus di mana? Sekarang siapa itu? Tapi
Jurusan fisioterapia. Hei! Oh, teknik fisioterapi. Mesek, mesek. Oh iya, dia mau ke Jepang bisa. Iya kan bisa kan Mak? Presis laki-laki. Iya. Bukan yang mana sudah anak 20 orang. Wah, yo. Orang-orang gue ini, bawa bukan di dokter. Esther besok mau cari perawat ke Jepang. Gajinya tinggi, udah 60 juta. Ani. Apa tuh mendaki dengan timu ke Gunung Fujiyama Jepang. Rumah yang tak pernah hujan. Nomor 13, semuanya akhirnya dari yang kami kira ya terlepas. Pesan moral dalam kutipan apa tersebut adalah yang mana, Dek? Kita harus menghormati dan selalu punya jasa baik bagi orang yang pernah membantu. Benar, jawabannya. Kerjain menang saya jawab. Novel Rumah Tanpa Jendela ini membawa banyak pesan positif. Nilai kehidupan positif yang dikisahkan dalam novel ini titik-titik persahabatan, harapan, dan impian. Konjungsi yang tepat yaitu apa, Dek? Ya itu, ingat ya, itu tuh menunjukkan konjungsi perincian. Dek, kamu kalau diajar matanya Pak nanti juga disediakan ya. Apa itu tidak suka tipe ketika beliau sudah masuk Anda belum masuk. Jadi kalau beliau nampak Pak Man tidak mau mengajar besok jangan diulangi seperti itu lagi. Ya. Besok kelas 12 kalian yang ngajar PhD semua. PhD semua Pak? Iya. Lah Pak Man? Pak Man kelas 11. Loh. Besok. Enggak baik. Loh. Bahaya. Dapat berapa? Loh. Nanti juga ada PNS satu lagi fisika. Kimia Pak? Kimia juga ada. Namanya Bu Rini juga namanya Bu Rini. Yang PNS baru namanya Rini. Wah, tapi masih muda. Semoga berbeda ya. Yang mau ya. Nah kalau kita penempatan di sini bisa juga bisa. Ya, anu adik mau minta di sini juga mau minta, mau diminta. Nanti depan sekolah sudah memikirkan itu karena guru ini benar-benar kurang. Oh iya, Dek, berdasarkan hasil angket kemarin yang sudah diisi oleh adik-adik kalian dan teks diagnosis namanya itu tahun ini ada di kelas itu cenderung nilai ke sekarang bukan sains MIPA dan IPS ya bukan. Namanya di Guru Merdeka itu namanya saintek dan sosum. Saintek itu sains dan teknologi, sosum itu sosial dan budaya. Nah, kalau di kelas ini 8 ya pilih saintek itu nanti akan jadi 8 kelas. Jadi yang sosumnya sosum itu jurusan IPS kelas 2 itu hanya 2 kelas. Jadi anak-anak adik-adik kelas 3 kelas 10 itu memilih pembelajaran eksak. MIPA. Itu saya juga tak pesimis. Tapi saya juga tidak begitu. Tapi dari pengalaman anak-anaknya itu saya ya bagaimana? 15 ya. Penggalan teks sesi tersebut mengungkapkan Yes, betul Mas Eko.
antologi novel Ronggeng Dukuh Parung yang menceritakan tokoh sang penari namanya Srintil. Ya, benar namanya Srintil. Seorang penari ronggeng yang konsep terkenal di zamannya. Itu benar, itu namanya mengambil latar dosanya Pak Arif dulu mendapat gelar Profesor Ali Imran Almarhum itu namanya. Dia mengangkat ya ini deh novelnya judulnya Ronggeng Dukuh Parung karya Ahmad Tohari yang mengangkat tokoh namanya Srintil. Lagunya terlalu dulu di saya. Gelar Sri itu menunjukkan gelar kebangsawanan yang paling tinggi. Sri itu kan berasal dari bangsa Sanskerta. Loh, kayak India Pak? Dari India itu. India ada. Oh, Kode, coba dimanapun kalau manggil Sultan Raja mesti pakai Sri. Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Pakubuwono, Sri Rahmat Prasetyo. Hei, Sri Mulat. Sri Mulia Raja yang mulia Sri Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei masih pakai Sri deh. Sri Kasno. Loh, lagi pemimpin agama Katolik mana pakai Sri Yohanes Paulus ya, maka biasa pakai Sri yang dimuliakan. Nah itu bahasa Banyumasan berarti tak cari artinya spesifikasinya apa? Telah pedus orang bukan. Maka orang Jawa itu filosofinya mesti dewasa itu Sri ya, Sri Lestari, Sri Wahyuni, Sri Rezeki, Sri Suyuti. Sri Yoyo. Sri Bet. Sri Beryanti, Nanda Sri Fatmawati ya, tau pakai Sri juga toh. Nangis lu. Paling Sri. Paling tahu Sri. Dek, lah menteri keuanganmu namanya siapa? Sri Mulyani. Lah ya iya namanya Sri Mulyani Indrawati. Pak Mulyani. Kalimat presensi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah Yes, betul sekali Mas Reno. oh iya benar. Dalam kutipan novel dalam kehidupan kecil yang dipikirkan di novel ini berlatar utama suasana alam dan pedesaan yang mana deh? Hah? Sabar. Ojo mutusi Ya benar deh selain itu benar selain itu. Masih punya malu loh. Ya, lah kenapa? Aduh. Biar kami hanya Loh. Gak bayar toh? Mikane Pak. Mikane sing gaman terus sementen nganti semene gede. Lensan pro. oh ya wes Gua masih, oh iya. Mas kok gede? Oh iya, apa seneng aja.
Jelas ya. Kalimat esensi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah Selain dirimu. gimana dari jawabannya? Hah? Kalau orang-orang proyek mengangkat cerita tanpa kabel yang hidup di bawah rezim Oro, bener jawabannya yang E. Terus balik ya jadi. Dilanjut dari Selasa waktu Lanjut, Pak. Kalimat prestasi yang tepat prestasi tersebut ada 18 apa? Ini menceritakan kisah hidup dia. Siap, C. Paragraf pertama teks tersebut berisi pendahuluan. Sumber bahasa yang terdapat dalam kalimat subordinatif. Yang keren besok kita bahas dari Selasa. Dari Rabu jangan lupa main drama. Saya kan enggak pokoknya yang saya minta original tag apa tagnya yang kamu buat sendiri nggak usah G Langit sebagai atas rumah. dan bumi sebagai lantainya. Ya deh berdasarnya segera dimasukkan. Ya mari kita nyarikan ya kalau ada apa-apa. Sudah punya materi gitu ya. Kemudian tadi teman hidup ya boleh. Ini ya teman biasa kita teman hidup ya tidak boleh. Orang itu jadi dulu gimana apa? Itu kan itu. Oh, tetangga saya nanti wanita di rumah. Saya mikir apa itu berbagi. Oh, kok berbagi? Pakai toyut, waduh. Rasa-rasa. Ming satu. Berapa kelapa ada kamar tadi? Aku dengan kota guys. Ayo deh pulang dulu berdoa ya. Sudah, belum jabat. Kita baru siap-siap. Rumah kiri jalan pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Ya dipersiapkan besok hari Rabu action tampil drama berkelompok ya. Terima kasih Bu, hati-hati pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalurnya neng ngolong mas, mintanya saya itu di ngolong mas. Kalau taruh sini sama saja saya di Mojo Gede. Saya gimana? Ya, ya, action Mbak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Anissa. Waktunya lebar betul Bapak? Insya Allah enggak. Kalau longgar ini saya mau sedikit
ke soal Oh gitu. iya. Terus Itu kan cara klasik gitu. Jadi kalau kita mengerjakan soal bahasa ya baca soalnya dulu sampai panjang beberapa paragraf sampai teksnya banyak, kemudian baru nanti ke soal. Tapi sekarang kan tidak ada metode dengan cepat mengerjakan ya gitu. udah mendapatkan metode kemarin kita Iya. sudah bahas ya Bapak ya. SK3R itu Ya, menggunakan SK3R itu Terus kita juga sudah menerapkan di menerapkan di MIPA kelas 2. izin MIPA 2. Nah, menurut Bapak nih, menurut Bapak ketika menggunakan metode itu berhasil tidak? Pak? Berhasil Bu Anissa, kan karena misalkan gini, misalkan menggunakan SK3R itu misalkan ada soal letak kalimat itu, nah, kalau kita menggunakan SK3R kan ada rumus. Oh, kalau deduktif itu pasti kan di depan, induktif di belakang. Jadi anak itu tidak usah langsung membaca teks yang panjang, cari paragraf yang kalimat yang di awal atau yang di akhir, nanti tinggal kita korelasikan dengan kunci jawaban, pasti itu ada Bu. Itu sudah banyak. Nah, kemarin kita membahas soal itu biasanya anak dapat nilai 80, nilainya 70, kan kalau sekolah kita kan mereka kan 83 baru mendapat nilai B. Kemarin aja yang dikerjakan anak itu dengan penerapan konsep SK3R itu ya nilainya paling rendah itu 88. Semuanya di atas A, hampir ada 5 anak yang dapat 100. Oh, jadi ada peningkatan Iya. ya, Pak ya. Ya. Nah, menurut Bapak nih, ketika menggunakan metode itu, anak-anak bagaimana Pak? Pada cocok atau tidak? Ya senang Bu, senang karena anak tidak terlalu banyak membaca teks, apalagi kan anak sekarang mohon maaf kemampuan literasinya kan berkurang, lebih senang dengan fitur-fitur gambar daripada teks gitu loh. Karena anak suruh membaca teks panjang itu sebelum menggunakan metode itu anak-anak ya mengapa kalau bahasa Indonesia nilainya jelek, pada matematika yang sulit aja pasti nilainya lebih bagus daripada salah, karena anak menjawab karena dengan kalau matematika soalnya tidak panjang Pak, langsung dikerjakan. Tapi anak bahasa Indonesia kan harus baca teks dulu, itu yang membuat kami itu tidak suka gitu loh Bu. Ada lagi kalau itu lebih enak lagi kalau kita nanti menggunakan metode membaca skimming, jadi turunan dari SK3R itu nanti ada membaca skimming. Skimming itu dengan teknik cepat. Kalau SK3R harus membuat apa, kalau dalam pendidikan apa, di mana, kapan ya itu dulu. Nah, kalau di skimming itu langsung ketemu, oh ya skimming misalkan di akhir atau di awal atau di tengah, itu cepat. Anak lebih waktunya lebih efisien mengerjakan itu dengan teknik skimming, dan nanti kapan-kapan kita terapkan lagi di pembelajaran. Lebih enak kalau skimming Bu, walaupun SK3R itu ya bisa menaikkan nilai anak dari yang sebelumnya dengan metode konvensional, tapi lebih enak ke metode skimming. Terus bedanya apa sih Pak sebenarnya itu skimming sama 3R itu tadi? Oh, kalau SK3R itu gini Bu, kalau SK3R kan membaca dulu, nanti kan walaupun dengan cepat tadi kan anak kan kalau SK3R diberi rumus dulu. Kalau dalam Inggrisnya kan 5W plus 1H itu, kalau dalam bahasa kan disingkat dengan adik simbapat, di mana kapan siapa ngapa, kan langsung ketemu itu. Kalau di skimming itu membaca dengan teknik cepat tuh, jadi selain pandang gitu. Misalkan soalnya paragraf ide pokoknya lah, ide pokok kan kita bagi 3, ada rumusnya deduktif, induktif, atau campuran. Kalau campuran soal biasanya tidak akan merujuk ke campuran, biasanya hanya deduktif, induktif. Kalau induktif silakan ayo bacakan yang pertama. Kalau induktif biasanya langsung cari awal dan akhir. Silakan nanti di situ nanti akan ketemu jawabannya, kecenderungan yang induktif atau yang deduktif. Skimming itu lebih enak. Oh gitu. Iya. Itu udah diterapkan? Belum. Oh. Saya baru menerapkan SK3R. Kalau untuk yang di kelas 12 kemarin untuk persiapan SNBT, UTBK itu anak-anak saya latih menerapkan dengan SK3R, karena kan soal SNBT kan grade-nya kan lebih tinggi Bu soalnya, karena yang membuatkan dosen biasanya untuk mengerjakan itu pakai skimming, dan kemarin jawabannya juga ada di jawab pilihan opsinya ada semua dengan menggunakan metode membaca skimming. Gitu. Kemarin kan kita masuk kelas tuh Pak di MIPA 2. Nah, ada anak yang belum paham dengan metode 3R itu.
dalam menjawab. Menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Lah itu kan mau mana ibu kan anak MIPA 2 itu karakternya ya ibu kan tahu sendiri bagaimana lah. Ya tahu kalau disuruh mengerjakan ayo silakan dikerjakan dengan metode ini S3N dengan rumus 15 adik semuanya kita tarik itu bisa, tapi kan kalau disuruh membaca teksnya katanya kan ya gini apa teksnya itu kan ini kan terlalu panjang. Kalau dibuat S3N ya disuruh buat S3N ini butuh waktu. Kadang gini loh, anak itu tahu cara mengerjakan, tapi kan maaf di dalam bahasa itu kan pilihan jawaban A, B, C, D itu kan pasti kan itu kan dibuat sama untuk menjebak anak pengecoh. Ya pengecohnya ya dijawabkan. Kalau anak suruh menerapkan S3N ya bisa, tinggal nanti antara A agak pilih B, nanti agak lagi C nya yang salah nanti D nya pasti agak sama gitu loh. Oke Bapak, jadi kemarin kita sudah belajar tentang membedah soal, terus dengan pakai metode yang pertamanya kita pasca itu Bapak cerita tentang bagaimana sih sulitnya bedah soal di kelas 2 khususnya, terus akhirnya kita menerapkan metode 3R membaca S3N, dan ini menurut saya Bapak sudah bagus sekali dalam penerapan di kelas. Terus anak-anak responnya juga aktif ya. Nah, kalau MIPA 2 aktif Bu, MIPA 2 emang paling aktif banget dan pada suka. Terus untuk kedepannya monggo nanti metodenya itu dipakai lagi. Selanjutnya ini bagaimana perasaan Bapak ketika menggunakan metode itu Bapak? Ya senang lah Bu, anak-anak kan tidak terbebani dengan membaca teks. Ya, anak-anak itu jujur kalau ditanya, ya itu teksnya terlalu panjang Pak. Jadi saya tuh malas kalau lihat teks itu panjang. Dengan metode S3 kan anak kan merasa terbantu untuk tinggal pakai rumus ini nanti korelasi dengan jawaban gitu loh Bu. Gitu. Jadi udah ada perasaan senang, terus kita juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang awalnya tadi sulit untuk jawaban, nilainya rendah, akhirnya naik berapa persen? Itu naik semua Bu. Padahal itu soal yang saya berikan itu saya ambil dari kumpulan-kumpulan soal standarnya yang SNBT untuk yang kemarin itu ya nilainya alhamdulillah bagus itu. Untuk MIPA 2 saja MIPA 1, 2, 3 saya ini 3 kelas. Ya saya terapkan semuanya. Meningkat semua ya? Meningkat semua. Jadi peningkatannya drastis ya Pak ya? Selanjutnya ini kan sudah kita observasi untuk umpan baliknya sudah sangat bagus dan monggo nanti diterapkan lagi kelanjutannya. Dan ini saya ada keperluan Bapak. Mohon maaf, bentar lagi ngajar. Saya tutup nih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan CGD yang saya banggakan dan teman sejawat yang saya banggakan untuk pagi hari ini, Ibu Anissa sedang melaksanakan tugas untuk
Iya. juga untuk nanti ke depannya juga program seperti ini Iya, dan Pak. nanti ke depannya bisa baik. Ya.